Halo teman-teman, ini ramai banget ya soal Baim Wong sama bapak-bapak yang minta duit itu. Jadi viral di mana-mana. Jadi saya mau ikut ngasih pendapat ya. Menurut saya Baim Wong itu salah sekaligus benar. Kok bisa ya salah sekaligus benar? Kita bahas satu-satu. Jadi sikap Baim Wong untuk tidak ngasih orang yang meminta-minta yang datang ke rumahnya itu menurut saya benar gitu. Karena apa? Karena memang itu sekali akan dia ngasih, itu orang-orang akan semakin datang ke rumahnya gitu. Itu ngajari nggak bener. Itu kalau kita lihat di video-videonya itu sikap dia bagus tuh. Beberapa kali ada yang orang datang, ada yang pura-pura pingsan segala macam di rumahnya. Dia walaupun kasihan dia nggak ngasih, dia hanya akan ngasih orang yang ditemuinya di jalan, atau dia hanya ngasih sesuai dengan dia pengen ngasih ke siapa. Itu bener sih. Itu saya sendiri pernah ngalamin juga. Ada pengemis atau pengamen itu datang, awalnya kita kasihan kita kasih, besoknya datang tiap hari itu. Ada yang awalnya seminggu sekali, akhirnya datang tiap hari. Ini sebenarnya nggak mendidik, karena saya lihat badannya juga itu masih bisa kerja gitu loh. Dan secara agama mengemis itu tidak baik. Nabi sering mengatakan bahwa ini nggak baik gitu. Nah itu benar, tapi ini juga ekses dari Baim yang sering ngasih, akhirnya orang datang. Dia nggak ngasih saja orang sudah datang, apalagi kalau dia ngasih. Nah dari sini sikap Baim benar. Nah salahnya di mana? Salahnya adalah mungkin terlalu kasar. Dengan yang kejadian dengan bapak itu terlalu kasar. Di video sebelumnya itu bagus sih, dia menolaknya itu baik-baik. Yang dengan bapak ini terlalu kasar karena bapaknya tua, jadi memancing netizen untuk marah. Karena apa? Mungkin dia kesel lah ya. Dia kan bilang bahwa psikologi ya. Saya ngerti juga, cuman orang kan akan ngelihat sikap ya. Kadang-kadang nggak ngelihat juga kenapanya gitu. Kemudian yang bikin makin geram orang-orang itu ketika nggak ngasih, malah dia ngasih ke orang lain kayak ngeledek gitu. Jadi kalau nggak ngasih sebenarnya nggak usah pakai ngeledek ngasih yang orang lain gitu. Bahkan yang dikasih pun menurut saya itu lebih perkasa atau kuat dibanding bapaknya, walaupun dia mau mengajarkan bahwa lu kerja dong. Nah orang yang kerja dia lebih mengapresiasi. Itu sebenarnya bener sih ya di situ. Nah salahnya yang tadi itu ya, namanya orang tuh nggak luput dari salah sih menurut saya ya. Mbak Wong juga manusia lah, tidak luput dari salah. Dan tapi ini untuk teman-teman ini pelajaran juga. Jadi kalau suka bikin konten membantu segala macam itu ya resikonya akan berhadapan dengan yang kayak gini, akan disamperi orang berharap kita untuk bantu. Makanya itu kadang-kadang yang membuat ada sisi negatifnya dari konten yang suka membantu dan dipamerkan gitu. Nah lalu jika kemudian kita geser ke pembahasannya bahwa sebenarnya kan ada yang berpendapat bahwa ngapain sih bikin konten ngasih ke orang gitu. Itu ngapain sih mau pamer segala macam, mau riak ya segala macam. Kalau menurut saya sih ini juga ada sisi negatif, ada sisi positifnya sih. Yaitu sisi positifnya dalam agama sendiri sebenarnya kita ngasih orang lalu dipamerkan itu nggak masalah. Tapi kan kemudian yang paling itu nggak masalah, nggak boleh, biar orang juga terinspirasi untuk membantu. Cuman kalau tangan kiri memberi tangan kanan tidak tahu, atau tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu, itu jauh lebih baik gitu. Nah konten-kontennya sih begini baik sih sebenarnya, karena membuat orang terbantu, orang yang dapat bantuan terbantu dibanding konten yang sekedar hanya pamer kekayaan saja, pamer punya ini punya itu segala macam tanpa membantu orang. Nah gara-gara konten-konten membantu ini Mbak Im, terus si Arif Muhammad dengan iko-ikoyan tuh banyak artis-artis semua ikut, agak Atta bikin rumah makan Padang makan gratis, kan banyak orang terbantu gitu. Nah negatifnya memang kemudian membuat orang jadi berharap banyak gitu loh, berharap banyak atau malas, atau kemudian pengen dibantu, akhirnya ya itu tadi nyamper ke rumah orang yang biasa dibantu. Atau kalau kita lihat banyak seleb yang mau bagi gitu, banyak orang yang kemudian pura-pura jadi sumaker gitu. Kalau bahasa saya sumaker sugih macak kiri, alias orang yang mampu tapi pura-pura nggak mampu gitu. Biasanya di private gitu. Ada yang pernah itu di salah satu artis, dia minta gini-gini, ternyata pas kita cek di profilnya kita lihat tuh bukan orang yang membutuhkan gitu. Ini jadi sesuatu yang bikin orang males juga kadang-kadang kan. Nah ya itu tadi, ini menjadi kayak sebuah dilema. Nah seperti yang dialami Baim Wong itu, ketika dia bantu orang, ngasih orang, ya orang akan berharap akhirnya ya akan nyamperin rumah orang. Nah makanya bagi teman-teman nih, sekarang modelnya lagi tren nih, bikin konten membantu orang lalu dijadiin konten gitu. Nah itu ya salah satu resikonya, itu baik-baik saja tapi harus siap dengan resikonya. Salah satu resikonya Anda akan dicari orang gitu loh. Orang-orang model begitu banyak, orang-orang yang ketika ada orang yang suka membantu dia akan nyamperin. Saya pernah kenal seorang politisi yang dia suka bantu orang tuh. Awalnya ya orang datang ke rumahnya satu dua, pas dia udah terkenal dan makin terkenal dia suka bantu orang, itu antriannya jadi ratusan orang, puluhan orang
tiap hari di rumahnya, sampai dia punya asisten khusus yang untuk bagi-bagi. Nah dia kan orang kaya ya, jadi zakatnya gede, lalu dia ada asisten khusus yang ketika bantu orang datang itu ini zakat ya gitu-gitu. Nah tapi kadang-kadang memang bantuan itu kalau yang model nyamper gitu, atau bukan orang yang verifikasi, yang orang datang ke rumah minta-minta, itu kadang-kadang memang nggak tepat sasaran. Banyak juga yang waktu itu ceritain yang butuh beasiswa untuk anaknya, sebenarnya bukan orang nggak mampu ternyata kan, karena nggak punya, ya itu orangnya yang nyamper. Beda dengan misal kayak membantu orang yang kita nyamperin, kita lihat rumahnya segala macam gitu. Nah tapi ya gitulah, itu di Indonesia. Nah kemudian ada yang bilang ya Baim itu semua demi konten, ya memang demi, ya memang itu jadi konten dia sih, dan itu laku banget. Karena apa, di Indonesia ini itu orangnya agak melodramatik dan suka memberi, suka berbagi memang. Bahkan pernah ada survei internet di WF, itu orang Indonesia itu termasuk negara yang suka share apapun, termasuk konten-konten ilegal di internet segala macam, suka share, intinya suka berbagi lah. Makanya kayak ada situs penggalangan dana Kita Bisa itu, lihat deh, orang menggalang dana apapun tuh cepet banget terbantu orang Indonesia. Gotong royongan di situ tuh, suka berbagi, suka menolong, gotong royong. Nah makanya orang Indonesia juga suka tuh sama orang-orang yang suka ngasih gitu. Nah tapi ya itu tadi, apa namanya, ini bagus gitu, tapi ya di sisi lain ada orang-orang yang memang aji mumpung terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau ada orang yang suka ngasih gitu, dia memanfaatkan. Jadi ada orang malas juga, orang Indonesia malas juga yang menjadi pengamen. Saya ingat tuh bagus di kontennya Pak Deddy Mulyadi, itu ada orang dibantu ya, ternyata dia pura-pura pincang gitu kan, terus ketahuan, terus udah gitu udah mau dibantu 500.000, ternyata apa, dia minta motor. Akhirnya digaruk gitu kan, yang pengemis itu kan. Terus kita juga banyak lah pengemis yang ternyata punya uang lebih banyak dari ada orang kasihan nih naik motor ngasih pengemis, ternyata pengemisnya punya mobil. Itu ada, itu nyata ada di ini ya. Terus ada juga yang Pak Mulyadi yang orang ngaku sakit gitu, dibantu sama dia, ternyata balik ke situ lagi. Itu bagus tuh video Pak Deddy Mulyadi itu, dia ada mendidiknya itu. Nah itu kayak begitu tuh banyak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang apa ya, yang bisa dimaklumi sih kalau kemudian memang sikap tidak memberi kepada pengemis itu menjadi sesuatu yang bahkan kalau banyak di perda yang dilarang loh itu. Ya karena itu tadi kan, membuat orang malas. Ya, ini kan disebutnya penyakit masyarakat, itu kan semakin ini. Yang benar ya itu adalah memang benar itu tadi, kita bantu orang yang kerja, yang orang nggak mampu tapi dia masih mau kerja gitu. Nah dari situ kita kasih bantu, itu bener gitu. Saya juga gitu kan, kalau ada pengemis apalagi pakai assalamualaikum, pakai baju muslim, saya kasih hadis itu bahwa minta-minta itu nggak boleh gitu. Besoknya nggak balik lagi itu, entah dia kemana. Tapi menurut saya itu bener. Nah wong dia aja masih badannya lebih gagah dia dari saya, dia berotot segala macam, kan banyak kerjaan. Bahkan ya banyak teman saya nyari pembantu rumah tangga itu susah loh. Sementara banyak orang yang capable untuk itu, badannya masih sehat, itu nggak mau jadi pembantu rumah tangga atau supir, tukang kebun segala macam gitu. Karena itu tadi, minta-minta, jangan dilihat 2.000-nya. Kalau dia sehari dapat 1.000 orang yang ngasih 2.000 udah banyak. Jadi gitu teman-teman. Jadi memang ini agak ngasih orang itu memang ada, ya itu tadi, kita memang nggak bisa hitam putih, kita lihat konteksnya. Memang sesuatu harus konteksnya, kayak Baim tadi itu kan kita harus lihat konteks, makanya dia bisa benar dan bisa salah sekaligus. Atau konten-konten yang ngasih orang itu kemudian bisa benar, bisa positif atau negatif, ya balik lagi tergantung konteksnya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah itu teman-teman, ini anggap aja cuap-cuap saya seperti biasa lah ya. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil, kalau ada yang keliru ya silahkan diluruskan di kolom komentar, atau diabaikan saja seperti biasa. Ya udah teman-teman, kayak gitu aja, semoga bermanfaat ya.